Oke, kita mulai. Mulai bersama gua dan teman-teman gua di sini. Ada saudari siapa? Ajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada saudara kita juga, Bagus mantap Prakoso. Dan saya sendiri Askia Pamungkas Rosadi. Dan tentunya di podcast kita ini yang kita awali dengan nama Om Tampol. Oke, di awal kita ini, di podcast pertama kita ini, kita tentunya akan ngejelasin bahwa Om Tampol ini kita akan membicarakan suatu hal yang pastinya menarik, Gus. Menarik. Bukan menarik kali, Gus, tapi suatu hal yang menarik. Jadi Menarik membuat ulang. lu tertarik gitu. Menarik ulang. Kayak lu membuat gue tertarik banget. Dan juga trending dan yang menjadi apa? Pandemi. Trending. Kok jadi pandemi sih? Kau bocorin. dari tema ya. Iya. Jadi pasti lu udah pada tahu semua kita mau bahas apa. Tentunya kita akan bahas tentang virus merana karena corona. Oke, Merana ya. merana banget gua. Kita bahas ya Iya. di podcast kita ini. Lanjut. Gua panggilnya Mbak Ajeng aja ya, karena gua menyadari lu lebih tua daripada gua, walaupun muka gua lebih tua. Mbak Ajeng, menurut anda sudah sejauh mana anda memahami tentang COVID-19 ini? COVID-19 ini? Nah, kan Askia nanyanya ini ya, sejauh mana memahami. Berarti Iya, kan sejauh. aku menjelaskan apa yang paham Betul sekali. dari diri aku. Iya. Sejauh mana? Based on me gitu ya. Based on you. On me. Sejauh mana memahami? Eh, Berapa kilometer jauhnya? Bukan kilometernya, tapi kedalaman. Udah lama ya? dalam ya. Dalam banget. Lanjut. Oke. Kalau misalnya setahu pemahaman aku, yang namanya virus corona sendiri itu atau COVID-19 ini dia virus yang luar biasa ya. Mulai dari Kayak kamu dong luar biasa. Oh enggak. Itu aja kayak Mematikan juga dia. Oke. Ini tapi mau mematikan kok. Kalau kamu luar biasa, kalau kamu biasa di luar. Lanjut. Jadi Kenapa sih luar biasa? Kok lu biar bisa bilang kok? iya, ini Anda mau bisa dibahas bilang, Pak boleh. dari tadi. Oh iya. Boleh. Nah, kalau untuk kenapa aku bilang luar biasa virus ini, karena pertama cara penyebarannya gitu. Dari cara penyebarannya dan bagaimana virus ini menyerang ke dalam tubuh kita sendiri. Untuk yang aku menjelasin ya, virus itu kan semacam self-limited disease. Iya. Jadi pada tubuh kita sendiri itu sebenarnya tanpa diapa-apain itu juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana cara mendorongnya, yaitu dari tubuh kita itu mempunyai sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang harusnya kita jaga, yang harusnya kita tingkatkan. Berarti sistem imun itu sistem kekebalan tubuh ya. Jadi selama tubuh kita ini kebal, jadi virus itu nggak bakal masuk, bisa merangsek. Ya. Jadi kalau kita punya barikan di dalam masa yang kuat, insya Allah Insya Allah. tidak bakal masuk oleh masa pendemo. Rangsek itu bahasa apa sih? Merangsek itu bahasa Indonesia. Oh iya. Yang kesinian, yang zaman now. Sunda. Oke, tadi Mas Bagus kan tadi udah dijelasin ya tentang cara penyebarannya itu mudah. Setahu Anda, Mas Bagus, gimana sih cara penyebaran yang terjadi di sekarang di Indonesia? Virus corona menyebarnya itu bukan lewat pamflet, itu yang pertama. Oh iya, betul. Itu yang pertama. Informasinya yang lewat pamflet mungkin ya. Ya. Tapi kan dia kan virusnya dari Cina. Udah. Enggak. Cina ke Indonesia Jadi itu nggak boleh, kita physical distancing loh. Virus corona ini menyebar lewat kontak fisik. Kontak fisik, Ah, berarti jadi harus gimana? ada salaman gitu ya, atau memegang sesuatu. Jadi tidak ada yang kita bersentuhan dengan sesama orang yang mengidap corona itu dapat memberikan virus jadi ke kita gitu. Jadi sama aku ini
Berarti kalau kita sentuhan ini langsung transfer gitu virusnya. Udah bilang jangan sentuh. Enggak, maksudnya gue bercontohan gitu kan. Aku bercontohan kalau yang megang gini langsung kamu terkena virus atau enggak, atau apa harus gimana dulu? Saya bagus. Nih, aku virus corona. Iya. Virus corona. Kamu kan bagus. Ya serah. Iya. Aku bersin ini. Iya, bersin. Oke. Di tangan ini terdapat Virus. yang keluar dari aku bersin tadi. Betul. Nah, di sini kalau aku bersentuhan nyentuh meja, nyentuh kursi, terus di situ kamu sentuh juga, otomatis virus corona itu ada di tanganmu. Di tangan saya. Ya. Masuknya dalam tubuh kita dapat mulai aktivitas kita seperti mengusap-usap hidung, mengusap-usap mulut, mengusap-usap ketek, ini kalau ketek ini juga. Ketek nggak masuk ke dalam tubuh. Harus saudara kamu cium. Oh iya, kecuali habis garuk-garuk kita isep ya. Itu masuk banget. Benar. Jadi harus ada virus itu masuk melalui baik hidung, dihirup maupun masuk ke mulut, mungkin kita makan nggak cuci tangan. Tapi kalau dari udara, Kalau udara tuh enggak sebenarnya, tadi lo yang dibilang dia menempel nih. jadi nggak ada Terus udara aku dari, pegang muka, kalau nggak salah cuma dari tanah, api sama air aja. Nggak ada. Avatar ya. Avatarnya berkurang gitu ya. Oke. Jadi dia antara kontak fisik dengan virus tersebut, baik itu dengan benda mati maupun benda hidup, manusia dengan manusia misalnya, sehingga virus itu berpindah, dan setelah berpindah itu tidak sengaja mungkin menggosok-gosok mata atau mengusap-usap hidung atau makan mungkin dari tangan, kan? Virusnya masuk dan transfer ya ke dalam diri kita. Terus kok bisa itu dari Cina sampai ke Indonesia? Kan padahal jarak dari Cina ke Indonesia berjuta-juta kilometer gitu. Itulah makanya kita harus mulai mencintai produk-produk Indonesia. Kita suka beli produk dari luar negeri. Siapa tahu mereka virus dari luar negeri. Oh iya benar. Mbak aja kalau lihat ya, kalau kan tadi udah tahu berarti kan, udah virus ini menyebar dengan cepat, terus cocoknya kan udah banyak nih tes buat kita ngetahuin masalah, kita tahu lah kita ini terkena atau enggak. Dan sepengetahuan Mbak Ajeng nih apa aja sih tes-tesnya? Nih, Dan mungkin sepengetahuan aku lagi iya, ya. Mbak Ajeng udah pernah atau belum? Udah pernah. Kan sepengetahuan aku lagi ini ya. Sebenarnya ada dua itu tes untuk mendeteksi adanya COVID-19 dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada rapid test, sama yang kedua itu PCR ya. PCR, swab itu ya, swab yang ngambil Iya, swab ngambil test. lendir. Tes itu. Untuk rapid test sendiri itu sebenarnya nih dia hanya mengecek antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Oh, antibody ya. Sebenarnya kalau kata utuh Imun berarti kan kembali tadi mengecek imunitas tadi ya. kekebalan Tubuh. Jadi kalau untuk rapid test itu dia kan caranya dengan mengetes darah ya. Dan jangka waktu pengecekannya itu pun cuma sekitar 10 sampai 15 menit lah. Oh, cepet banget. Baru di situ kelihatan. Tapi untuk keakuratan dari tes tersebut itu belum tentu akurat dari rapid test sendiri. Jadi Karena perlu mungkin ya. Jadi kalau misalnya positif, mungkin perlu dilakukan tes PCR lagi. PCR tadi. Swab Nah, test karena lagi. pada dasarnya rapid test sendiri itu pun dia hanya mengecek antibodi ya kan. Sedangkan mau dikatakan positif belum tentu tubuh kita Pada sudah saat itu, membentuk. ya. Pada saat itu antibodinya sudah terbentuk. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa kita lihat dari rapid test saja. Nah, tapi untuk tata aturannya pun kalau seandainya di rapid test tersebut kita positif terkena COVID ini, adanya juga pengecekan PCR gitu dengan cara diambilkan lendir itu tadi. Swab. Dan untuk lama pengecekannya itu mungkin sekitar beberapa jam hingga berhari-hari gitu. Itu kenapa dikatakan lebih akurat karena dia langsung mendeteksi sendiri tubuh kita ini terjangkit nggak terhadap virus tersebut. Itu sih. Tapi kalau aku sih lihat dari tatapan mata Kak Ajeng ya, Kenapa? virus ini nggak bakal berani masuk. Soalnya kekebalannya itu udah melebihi. Mau aku kasih tau nggak cara Iya. menumbuhkan imun? Covid time. Aku nggak tahu ya masalah menumbuhkan imun, tapi aku ngeliat kamu tumbuh iman aku. Maksud nggak? Masuk banget.
Gimana Mas Bagus? Keren kan gua? Nah, oke, itu udah banyak ngobrol tentang corona. Terus kan kita nih udah lihat juga ya, semenjak corona ini beredar dan booming di Indonesia, banyak pemerintah yang mengeluarkan, ulangi, pemerintah mengeluarkan kebijakan, terutama yang dikeluarkan dari peraturan Menteri Kesehatan tentang terkait PSBB. PSBB ini pembatasan sosial berskala besar dan tentunya banyak memberikan dampak, terutama bagi orang yang di luar ya. Kalau kita kan di dalam, dan mungkin orang yang di luar sana, teman-teman yang di luar sana mungkin bertanya-tanya, gimana sih dampak dari dampak dari kebijakan PSBB itu yang diterapkan di akademi kepolisian itu gimana? Nah, ya aku mulai kayaknya enak dari Mas Bagus deh. Menurut Mas Bagus, yang Mas Bagus rasakan aja. Yang saya rasakan di sini tuh agak dingin ya. Iya, karena AC-nya nyala. Nah, yang kedua itu berhubung kita di sini orang jauh Orang itu. dari Tasik. Betul, saya dari Tasik. Saya dari tadi. Dari mana? Jadi tuh sesuatu yang kita rindukan itu pasti adalah rumah. Nah, rumah. Jadi kita di sini tuh yang selalu kita nanti tuh kapan sih kita bisa pulang buat ketemu keluarga gitu kan ya. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk social distancing, Masuk kota saya kota Tasik juga. Karena sekarang udah KLB. Apa itu? Statusnya udah dinaikkan KLB luar biasa. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk dan harus dilakukan pengecekan. Cuma orang-orang Tasik aja yang boleh masuk ya. Ya enggak juga. Jadi orang yang dari luar Tasik itu kalau masuk ke Tasik dia harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan ketika udah sampai di kota menjadi dia harus minimal 14 hari diam di rumah. Jadi bisa dikatakan menjadi orang dalam pengawasan ODP gitu. Jadi sini gue bingung kalau saya dikasih cuti mungkin saya juga menjadi ODP. Kalau di rumah saya tuh udah ini. Tapi enak kan kalau jadi ODP, kan Ya. kamu jadi yang ngawasin. Emang pengawasan hati aku Kembali ke laptop. Oke. Jadi Kembali ke kalau laptop. kita orang ini kita kan kembali sama. Keren banget, jujur, jujur aku pengen Ada yang kebijakan Iya. seperti ini tuh kita nggak boleh pulang. Betul. Padahal aku mau pulang. Kamu mau pulang? Aku juga. Kamu juga mau pulang? Kata Kamu saya. nggak usah pulang. Ntar dulu, kamu nggak usah pulang kemana-mana. Kenapa? Pulang ke hati aku aja. Oke, lanjut. Kata slang kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Iya. Iya, itu mengenal banget itu ya. Mengenal banget. Kita harus cepat Sedih pulang. banget ya. Iya. Aku emang melihat wajah sedih yang dibuat. Emang kamu. Jadi itu dampak kalau buat Milenial aku sih ya. Tapi Iya. kalau aku sih B aja sih dengan adanya corona. Berarti dampaknya kehidupan lu, apakah kehidupan di sini semakin enak atau gimana gitu kan? Coba tolong dijelasin. Enak itu karena kita menikmati. Iya. Aku tahu loh kenapa kamu dampaknya B aja. Kenapa? Karena kan kita sebentar lagi mau ini ya, nanti kan. Jadi senang itu sekarang kita bersama-sama. Enggak juga biasa aja. Si Enggak. benar loh. Kita benar loh. Iya nggak Kita sih? menikmati kebersamaan ini. Ah. Bahwa kalau memang seandainya kan kita nggak ada cuti, berarti hampir 96 hari lagi kita kebersamaan kita nih. Ya kita lakuin sama-sama sampai kita merasakan nggak ada. Nggak ada. Iya Pulang kita gitu. pulang. Ya itu. Karena kalau udah sampai wilayah kita yakin sih Iya, bakal nggak bakal bisa ngurusin sendiri ketemu lagi ya, kan. nggak bakal lengkap lagi. Coba kapan lagi kamu ngerasain kayak di aku? Mas Bagus, gimana sih menurut Anda dampak dari COVID-19 dan kebijakan-kebijakannya ini yang Anda lihat dari sini yang terjadi di luar, lihat dari sini terjadi di luar. Dari berita-berita di luar, dari berita-berita dari keluarga aku yang di rumah itu ada kebijakan yang ada menguntungkan dan tidak menguntungkannya bagi masyarakat. Contohnya nih, Le, Iya. sekolah diliburkan. Nah, awal-awal ada berita corona itu Betul. ada kabar nih
adik sekolahnya libur. Senang berarti. Anak seneng nih, Senang sekolah anak libur. seneng. Tapi kita nggak libur ya. Soalnya kita nggak libur. Yang pertama. Yang kedua di situ pasti ada terhambatnya berjalannya sistem pendidikan. Jadi anak-anak mungkin merasa seneng kan sekolah. Kita dulu juga gitu kan, libur seneng, tapi gimana pendidikan mereka juga terhambat sampai ada universitas yang mengadakan sidang skripsi dengan secara online melalui aplikasi meeting seperti Zoom, Webex dan lain. Mungkin itu ada plus minusnya lah untuk keadaan pendidikan Itu yang luar dari luar ya. Kalau untuk dampak yang terjadi dalam diri Mbak Ajeng nih apa aja sih? Yang benar-benar satu aja yang benar-benar kena gitu. Kalau untuk dampak dalam diri aku sendiri yang aku alami, mungkin hal yang pertama kali adalah aku lebih intens dalam menjaga kesehatan gitu. Jadi lebih prihatin dan lebih merawat diri gitu ya. Maksudnya jadi sadar akan kesehatan. Dan juga untuk physical distancing itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, dimana kita jarang bersentuhan dengan orang-orang itu untuk memutus rantai virus tersebut. Dan juga ketika kita memasuki suatu tempat gitu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menjaga kehigienisan tubuh. Dan yang terpenting lagi nih, itu adalah menjaga sistem imun. Ingat ya, menjaga sistem imun. Apapun yang membuat kalian itu bahagia, yang membuat kalian itu tidak stres, lakukan. Gue punya peribahasa nih yang tadi nih, maksud banget. Sana incorpore sano. Sana incorpore sano. Oh, tahu nggak artinya? Apa? Di dalam jiwa yang kuat Ada kembali di dalam tubuh yang sehat, di dalam ada jiwa yang kuat. Berarti tuh Benar ya? tubuh kita tuh harus sehat biar jiwa kita tuh kuat. Sebaliknya juga kalau jika jiwa kita kuat, kita senang tuh itu pun akan memancing imun kita, memancing imun kita biar dia tetap menjaga stabilitas tubuh kita. Itu kan memang berjalan dengan sendirinya. Pesan yang disampaikan dong. Jadi kalau menurut saya buat warga Indonesia yang bandel ini ya, bandel Yang bandel. Nah, yang bandel. Ini mana saat awal ada COVID-19 di mana Jakarta banjir, tahu sendiri kan, sambil yang di meme-meme ada beragam budaya. Iya. Nah, itu ada yang makan di tengah banjir, ada yang banjir buat ini. Banjir terus kita berenang-berenang. Karena kan mereka kebal corona gitu. Dan Di Jakarta udah sampai 1000 bahkan ya. jadi buat teman-teman sekalian, kebijakan pemerintah itu meskipun menguntungkan atau merugikan kita harus tetap ikutin karena kebijakan pemerintah itu adalah semua usaha yang dilakukan terbaik untuk kita. Yang penting kita ikut dan percaya. There could be miracle if you believe, menurut Whitney Houston. There could be miracle if you believe. Mantap memang. Emang nggak salah. Aku berbicara sama Mas dan Mbakku ini, teman-temanku ini, saudara-saudaraku ini. Jadi kalau aku lihat dari apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian sharingkan ke aku bisa lihat bahwa emang virus corona ini adalah salah satu virus yang kita bisa lihat positif negatifnya. Positifnya dengan virus ini lapisan ozon sudah terbukti Ya, pulih dengan sendirinya. Lalu yang mungkin jauh dari rumah harus pulang kembali rumah, work from home ya, work for home. yang jarang di rumah jadi sering di rumah. Jangan di rumah jadi sering di rumah, jadi sekarang dekat dengan keluarga. Walaupun banyak dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya mungkin dari banyak yang kehilangan mata pencaharian dan banyak yang meninggal, dan juga dampak-dampak lain yang terjadi ya, seperti banyak juga dampak-dampak yang lain yang terjadi ya, seperti kita ini yang karena corona ini kita cukup merana karena kita nggak bisa pulang dan ketemu sama orang tua. Nggak apa sih. Di akhir-akhir masa Dan ketemu kamu tiap hari. Kan itu sudah menjadi yang terbaik kalau menurut aku. Betul. Dan juga kita sebagai manusia, pesan aku adalah mau ada musibah apapun kita harus menganggap itu berkah dari Tuhan. Ya, kalau itu berkah dari Tuhan, suatu musibah kalau kita merasa mensyukuri itu, bahkan musibah aja menjadi suatu berkah bagi kita. Betul banget tuh. Kita harus
musibah adalah suatu berkah. Walaupun kita nggak bisa ketemu keluarga di rumah, tapi kita tetap gembira di akademi kepolisian. Benar. Karena banyak sekali hal positif yang kita temukan selama Di polisi ya. Dan juga kalau kita kurang, bisa jadi kita membawa oleh-oleh yaitu virus corona. Jadi untuk memutus rantai virus ini dan mendukung kelangsungan hidup manusia, kita harus tetap stay at home. jangan kemana-mana. And work from home. Oke, thank you. Kembali lagi bersama podcast Om Tampok.